Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syairuddin dengan NIM akhir 082 kelas B. Di sini saya akan membacakan resum dari materi pekan ke-10, yaitu tentang kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Kekeringan didefinisikan secara umum sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu, biasanya berupa sebuah musim atau lebih. Penyebab kekeringan. Kekeringan tidak hanya disebabkan oleh tidak hanya CH rendah, tetapi ada beberapa faktor lain yang berpengaruh, antara lain faktor meteorologi, faktor hidrologi, faktor agronomi, faktor prasarana sumber daya air, faktor penegakan hukum, faktor sosial ekonomi. Selanjutnya, jenis kekeringan. Kekeringan lemah. A. Ada kekeringan meteorologis. B. Kekeringan hidrologis. C. Kekeringan agronomis. Dan D. Kekeringan sosial ekonomi. Akibat perilaku manusia atau kekeringan antropogenik. Kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Sekaman kekeringan. Pada tingkat tanaman, defisit air tanah merupakan kendala lingkungan penting yang mempengaruhi semua proses fisiologis yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Respon fisiologi. Kekeringan dapat menurunkan fotosintesis disebabkan oleh penutupan stomata dan pengaruh metabolis. Efek buruk sekaman kekeringan terhadap fotosintesis akan dimediasi dengan tanggapan terhadap ekspresi gen dan sintesis protein. Adaptasi tanaman terhadap sekaman kekeringan. Tanaman C4 dan CAM atau CAM telah mengembangkan strategi dalam penangkapan CO2 untuk pembentukan gula pada kondisi ketersediaan air yang terbatas. Respon biokimia. Pada level seluler, membran sel seperti juga sistem endomembran mengalami perubahan disposisi secara dramatis dan membatasi fungsi organel. Adaptasi biokimia. Penyesuaian osmotik, yakni akibat dari disintesisnya metabolit baru. Respon molekuler. Terjadi perubahan dalam pola ekspresi pada tanaman yang mengalami kekeringan mulai dari gen yang produknya berperan dalam proses respon awal atau early response genes. Respon adaptif. Yang teramati adalah konsekuensi dari terjadinya perubahan ekspresi tersebut, meliputi pembungaan awal dan penghambatan pertumbuhan. Sekian video resum dari materi pekan ke-10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.